Pelokalan SDGs menjadi SDGs desa bertujuan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan praktek pelaksanaannya di lapangan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan. Ikon SDGs dilokalkan dalam SDGs desa agar meskipun sepintas warga desa langsung memahaminya. Contohnya, tujuan pengurangan kemiskinan itu akan lebih mudah dipahami dengan ikon tabungan. Sementara ikon global kerap disalahpahami semirip program keluarga berencana. Jadi ikonnya pun kita coba sederhanakan sedemikian rupa. Kalau ikon SDGs global itu seperti logo keluarga berencana, nah kita coba lebih sederhanakan dengan logo tabungan itu, sehingga masyarakat sudah sangat familiar dengan istilah tabungan, gambar tabungan. Dan wujud dari rakyat yang tidak miskin adalah rakyat yang memiliki tabungan. Pelokalan terhadap rumusan pernyataan dilakukan agar dengan mudah dipahami tujuan akhir yang hendak dicapai desa. Misalnya, pernyataan desa tanpa kemiskinan jauh lebih mudah dipahami daripada mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Nah, di sini yang global memang nggak mungkin. Mengakhiri kemiskinan di dunia mungkin terlalu luas, karena kemiskinan itu lokusnya jelas. Kemudian dirumuskanlah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Kalau desa, karena levelnya kecil, maka kita bisa tegas mengatakan desa tanpa kemiskinan. Itu artinya mengakhiri segala kemiskinan di level desa. SDG desa diletakkan pada konteks budaya desa-desa di Indonesia. Untuk itu, secara khusus ditambahkan SDGs nomor 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Tambahan tujuan tersebut menunjukkan kekhasan pembangunan desa di Indonesia. Ini mutlak diperlukan. Sehingga kalau kita membaca, melihat, mendalami SDGs global, itu ada 17 goals, tapi kalau SDG desa ada 18 goals. Kenapa? Karena selalu saya katakan di mana-mana, jangan sekali-kali merencanakan dan melaksanakan pembangunan tanpa menggunakan basis budaya lokal. Dengan kata lain, budaya lokal harus senantiasa menjadi tumpuan dalam setiap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itulah Indonesia, dengan berbagai karakteristiknya, dengan berbagai bahasanya, dengan berbagai budayanya. Seperti yang kita lihat sekarang saja, berapa model baju pakaian adat yang luar biasa, yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Secara utuh, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, SDG Desa memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator yang melingkupi aspek kewargaan, kewilayahan desa, serta kelembagaan desa. 18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, SDGs desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai 2030. Dan ini sudah kita tetapkan sejak Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020. Artinya,
SDGs desa ini mulai kita implementasikan sejak 2020 dan target capaiannya adalah 2030 sesuai dengan komitmen di Perpres 59 tahun 2017. Sesuai dengan regulasi itu, maka tahapan pembangunan desa dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Secara khusus, regulasi kita memastikan daulat desa atas datanya sendiri. Demokratisasi data SDGs desa ditunjukkan mulai dari data dari desa, yaitu informasi dikumpulkan dari pemerintah desa, rukun tetangga, keluarga, hingga warga desa. Ada gium data oleh desa diwujudkan dengan pembentukan Pokja, relawan pendataan desa, yaitu para pendata dari warga di rukun tetangga yang sama. Sensus partisipatoris ini memastikan validitas data karena sulit berbohong kepada pendata yang sekaligus tetangganya. Kemudian ada gium data untuk desa, terwujud dengan menempatkan hanya wali data di desa, satu-satunya pemangku data by name by address warga dan keluarga, juga informasi rukun tetangga dan lingkungan desa. Ini perlu saya tegaskan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bahwa data desa itu dari desa, oleh desa, untuk desa. Hari ini misalnya kita mau tahu desa kita kondisinya bagaimana, kita akan bisa melihat berapa warga miskin di desa saya, bagaimana kondisi monogram desa, bagaimana kondisi kesehatan warga desa dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa melihat by name by address. Di mana, siapa, kondisinya bagaimana, kita tidak bisa. Kenapa? Karena itu milik desa. Yang berhak untuk masuk ke sana adalah pemangku data atau wali data, yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Semangat daulat data desa pada tahun 2021 menghasilkan data 94.405.149 warga, 28.1.539 keluarga, dan 322.833 rukun tetangga.